Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Herianto dengan NIM belakang 260 dari mata kuliah Hukum dan HAM Internasional kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pelanggaran HAM, yakni pada kasus yang sedang hangat pada kali ini, yang dimana mengenai konflik Israel dan Palestina. Pertama-tama saya jelaskan dulu kronologi singkatnya dari kasus ini. Pada mulanya, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia Pertama, yang dimana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour tahun 1917. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Di sisi lain, masyarakat Palestina memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah. Dalam buku Timur Tengah, dalam pergolakan 1982, karya Kirdidipo Yudo, masyarakat Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina yang bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina. Konflik ini menyebabkan warga Palestina mengalami pembantaian dan penindasan yang menimbulkan ratusan bahkan ribuan orang meninggal, yang mayoritas ialah warga sipil akibat serangan Israel tersebut. Serangan Israel ini terus berlanjut dan dikecam oleh dunia sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan, yang dalam hal ini diberikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selanjutnya, mengenai peran PBB, dalam resolusi 2253 mengecam keras upaya Israel mengklaim kedaulatan atas Yerusalem. Selanjutnya, resolusi 1402 secara aklamasi meminta kedua pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata, serta agar Israel menarik pasukannya dari kota-kota Palestina, termasuk wilayah istana pemimpin Palestina Yasser Arafat. Pada resolusi 4321 untuk mendesak Israel menghentikan pendudukan ilegalnya dari wilayah Palestina. Resolusi itu juga menyerukan solidaritas bagi rakyat dan bangsa yang hidup di bawah jajahan Israel. Selanjutnya, apakah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC berwenang menindak kasus tersebut? Dalam Statuta Roma 1989, Pasal 5 ayat 1 dijelaskan yurisdiksi tindak pidana yang menjadi kewenangan badan peradilan ini. Meskipun Israel tidak pernah meratifikasi Statuta Roma, tetapi Sekretaris Jenderal PBB menerima permintaan Palestina untuk menjadi anggota ICC pada 2015. Yurisdiksi itu mencakup wilayah yang diduduki Israel sejak 1997, yaitu Gaza dan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Maka dari itu, konflik Israel-Palestina atas dugaan kejahatan perang dan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Yang selanjutnya, yang menjadi tantangan dan hambatan. Yang pertama, kurangnya kepatuhan dan komitmen dari pemerintah Israel untuk mengimplementasikan resolusi PBB dan menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Israel juga menolak untuk mengakui hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di wilayah-wilayah yang diduduki sejak 1967. Yang kedua, kurangnya dukungan dan tekanan dari negara-negara anggota PBB, terutama negara-negara adik kuasa dan sekutu Israel,
untuk mengambil tindakan konkret dan efektif terhadap Israel. Beberapa negara seperti Amerika Serikat bahkan menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi resolusi dan sanksi terhadap Israel. Yang ketiga, kurangnya persatuan dan koordinasi di antara pihak-pihak Palestina, terutama antara Otoritas Nasional Palestina yang menguasai wilayah-wilayah yang berbeda dan memiliki visi dan strategi yang berbeda pula. Hal ini menyulitkan proses negosiasi dan rekonsiliasi dengan Israel. Bahkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 telah melarang pembunuhan, penyiksaan, penyanderaan, dan perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat, serta mengharuskan para pejuang merawat pihak lain yang sakit dan terluka. Namun pada kenyataannya di sini telah banyak jatuh korban dari aksi pembunuhan, penyiksaan, dan lain sebagainya oleh Israel kepada masyarakat Palestina. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang saya paparkan sebelumnya, yang dimana konflik ini melibatkan isu agama, identitas, pengungsi, pemukiman, keamanan, dan diplomasi. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan sangat banyak dan beragam. Beberapa contoh pelanggaran HAM tersebut ialah yang pertama seperti menembak warga sipil Palestina yang tidak bersenjata, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua, baik di perbatasan, di jalanan, maupun di rumah mereka. Yang kedua, melakukan penyerangan udara, tank, dan artileri yang menargetkan infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan media, serta menyebabkan korban jiwa dan luka-luka yang besar di kalangan penduduk sipil. Yang dimana di sini dalam hal penyelesaian sudah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh PBB, namun memang belum memberikan hasil yang baik, serta kasus ini dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mungkin selanjutnya mengenai komentar saya terhadap peristiwa yang terjadi dengan konflik Palestina dan Israel ialah yang tentunya kasus ini merupakan yang paling rumit dan sensitif di dunia, yang dimana kasus ini menyangkut hak asasi manusia, keadilan, perdamaian, dan keamanan bagi jutaan orang yang terlibat dan terdampak konflik ini. Kasus ini juga menimbulkan berbagai reaksi dan pandangan dari berbagai pihak, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Di sini saya akan memberikan komentar dan saran berdasarkan fakta, data, dan prinsip hukum internasional. Yang dimana di sini saya mengapresiasi dan mendukung upaya yang telah dilakukan oleh PBB dan berbagai pihak lainnya untuk mencari solusi damai dan adil bagi kasus Palestina dan Israel. Saya berharap upaya tersebut dapat terus berlanjut dan ditingkatkan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Saya juga menolak segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta kejahatan internasional yang dilakukan oleh pihak manapun dalam kasus tersebut. Saya berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab di sini dapat diadili dan dihukum sesuai dengan hukumnya. Saya juga berharap korban-korban dapat keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.